Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang kita terima. Pertama, pertanyaan dari Bapak Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tuh Pak, tadi kan kami sholat zuhur berjamaah di masjid, imamnya tuh lupa rakaat ketiga, dia langsung tahiyat akhir sampai laka dan juga dia daan sujud sahwi. Jadi sholat zuhur kami cuma 3 rakaat lah naknya. Jadi iya gimana hukumnya Pak Ustadz? Udah kana takurkan Pak Ustadz, tapi dia tetap daan ngiraukan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Imam, sholat kita tang 3 rakaat naknya. Yo 3 rakaat kau dik kata dia. Lah kata kawan semuanya. Maka dia langsung diri lagi nambah 1 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, lalu baca surah, lalu ruku, lalu bangkit i'tidal, lalu sujud, subhana man la yanam wa la yas'uhu. Bangkit lagi dari sujud, Rabbi ghfirli warhamni wajburni, dan seterusnya sujud lagi, subhana man la yanam wa la yas'uhu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu dia, ditambah 1 rakaat. Kalau memang yakin tadi sepakat semuanya bahwa sholat zuhurnya itu cuma 3 rakaat. Loh, boleh ke seperti ya Pak? Memang seperti ya dinambahnya, karena ini pernah terjadi di zaman Nabi. Rasulullah pernah sholat zuhur 2 rakaat. Sahabatnya dan berani nak nagur karena Nabi mungkin sedang turun wahyu. Begitu selesai sholat, kata sahabat, ya Rasulullah, apakah sedang turun wahyu? Kata Nabi, tidak. Sahabat yang lain, iya Rasulullah, kita sholat cuma 2 rakaat. Nabi langsung berdiri menambah 2 rakaat. Sebelum salam, sujud sahwi, subhana man la yana wa la yas'u, 2 kali baru salam. Begitu caranya kalau ternyata sholat kita itu kurang rakaatnya. Oh, berarti Nabi suah lupa lahi. Nabi bukan lupa, tapi dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan syariat Islam. Begini caranya kalau kau lupa jumlah rakaat sholat. Jadi jangan sampai mengatakan, "Oh, berarti Nabi itu manusia biasa, suah lupa." Jangan-jangan banyak ayat Al-Qur'an yang hilang tuh. Nggak. Allah buat Nabi lupa supaya mengajarkan kepada kita tentang syariat bagaimana cara menambah jumlah rakaat sholat yang kurang. Kemudian ini kejadiannya udah semari misalkan. Maka sholat yang semari tidak ansah. Sholat zuhur yang semari tidak ansah. Maka harus diganti. Diulangi sholatnya. Kalau tadi sholat zuhur sekali lagi. Dikodok, diganti. Jadi sholat zuhur lagi dan adaan, tapi kodoan mengganti yang semari. Jadi boleh diulangi sholatnya. Mana dalil boleh ngulangi sholat? Ada orang sholat dia dekat dengan Nabi. Kata Nabi, irji' ila sholati fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu, kata Nabi, sesungguhnya kau belum sholat. Sholat dia, lalu setelah dia sholat, kata Nabi, irji' ila sholati fa innaka lam tusolli. Sholat lagi dia. Lalu sampai 3 kali, irji', kata Nabi. Irji' ila sholati fa innaka lam tusolli. Sesungguhnya engkau belum sholat, kata Nabi. Karena sholatnya tidak ansah. Sholatnya tidak ansah karena dia tidak bertumak ninah ketika sholat. Maka sholat yang tidak ansah boleh diulangi sholatnya sekali lagi. Itu dalil bahwa sholat itu diulang, diganti. Yang semari ya sholat zuhur ya. Gitu Pak Suryadi. Jadi kalau imam lupa ditagur subhanallah, tapi mungkin dia yakin bahwa apa yang dikerjakannya betul rasanya 4 rakaat. Tapi begitu selesai salam, kata jamaah semuanya kita cuma 3 rakaat, maka dia harus bangkit nambah 1 rakaat sholat zuhur ya tadi. Kalau tidak ansah. Kalau tidak ansah berarti harus diulang sholatnya. Itu Pak Suryadi. Dari Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya berkawan dengan orang yang suka mabuk? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Man ra'a minkum munkara, kata Nabi. Kalau kau melihat suatu kemungkaran, rubahlah itu.
Falyughayyirhu biyadihi, kalau kau mampu kau rubah dengan tanganmu. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau kau tidak mampu mengubahnya dengan tangan, ngomong dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau ngomong pun kau tidak mampu, fa biqalbi, maka ingkari dalam hati. Zalika adhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Kalau ada kawan kita yang mabuk, maka kita harus, kalau iman kita kuat, kalau kita imannya dah mantap, kuat, silakan berkawan dengan orang mabuk dengan catatan untuk mendakwahinya, untuk mengajaknya ke jalan Allah. Tapi kalau imannya aja baru setengah-setengah, kalau berkawan dengan orang mabuk, jangan-jangan dia kalau yang ikut jadi mabuk juga. Karena dia kacik yang belum tahu berenang, bermain di tepi sungai, dikhawatirkan malah terbuang ke dalam sungai. Nah, orang yang belum kuat imannya, berkawan dengan pemabuk, khawatir malah dia yang ikut juga jadi mabuk. Tapi kalau imannya kuat, maka dia harus falyughayyirhu biyadihi, sesuai hadis Nabi tadi ya. Maka ubahlah ia. Kalau kau mampu dengan tangan, mundaan mampu dengan lisan ngomong, mundaan mampu juga ingkarilah perbuatan ia dalam hati. Karena orang yang diam terhadap kemungkaran, as-sakitu 'alal batil syaitonun akhras. Orang yang diam ketika melihat sebuah kemungkaran, sebuah kebatilan, syaitonun akhras, sama dengan setan gagu, sama dengan setan awak, sama dengan setan bisu. Maka dirubahlah ya kalau memang mampu. Tapi kalau tidak mampu, diam aja, ingkari dalam hati. Kalau iman dah kuat, boleh berkawan dengan dia dengan tujuan untuk mendakwahinya. Tapi kalau imannya masih lemah dan khawatir malah diri ya yang jadi ikut mabuk, maka tinggalkan dia, maka lebih baik. Begitu Pak Abdul. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya tentang tanda hitam di kaning. Apakah ia sunnah ataupun sekedar tanda aja? Maaf Ustadz, saya kurang paham. Yang saya dengar tanda hitam di kaning ia ahli sujud. Apakah ia betul? Pun saya berpikir tanda hitam di kaning dan ke menimbulkan rasa riya. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampak pada wajah mereka itu tanda-tanda bekas sujud. Nah, tapi kita lihat tafsirnya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, bahwa yang dimaksud dengan banyak sujud di sini dua. Pertama, ada yang mengartikan bahwa tanda bekas sujud itu nanti akan tampak di akhirat. Sebagaimana ada hadis Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gharran muhajalin min asaril wudu. Umatku nanti, kata Nabi, di akhirat dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah, wajah mereka akan bersinar karena banyak wudu. Banyak wudu itu kan artinya banyak sholat. Banyak sholat artinya banyak sujud. Maka orang yang banyak bersujud dan ada tanda di wajahnya itu nanti di akhirat akan dibuktikan. Nah, kemudian versi yang kedua memang mengartikan bahwa min asari sujud, banyak sujud lalu ada tanda di wajahnya, mengartikan itu secara fisik. Jadi kaningnya itu hitam. Ya kalau memang dia itu banyak sujud sehingga kaningnya hitam, ya tidak apa-apa. Tapi bukan dipolah-polah. Lalu sujud diontoskan, ke sajadah diontoskan, ke lantai sehingga hitam. Sehingga hitam, itu tidak boleh. Karena memang ada orang-orang tertentu yang sholat ndaan di atas sajadah, ndaan macam kita, seperti di Mesir, seperti orang yang kerja kuli bangunan. Biasanya dia sholat itu ya di atas batu, sholat di atas samin, ndaan lagi pakai alas, sehingga ketika sujudnya itu kaningnya jadi hitam, bukan lagi hitam malah kapalan. Macam kita di tangan tuh apa namanya? Kapalan. Iya. Jadi kalau memang dia hitam ya ndak apa-apa, ndak usah malu. Lalu ngambil Nivea misalkan dioles-oles supaya hilang hitamnya, biarkan aja. Nah, tapi yang nggak boleh itu yang dibuat-buat. Memang sengaja diontoskan kemudian sampai hitam kaningnya. Bagi ada agak hitam, ngomong dengan kawan sikit-sikit, gimana kabar? Udah ngusap kaning. Gimana kabar? Ngusap kaning. Apakah itu riya? Wallahu a'lam. Tergantung kembali kepada orangnya. Jadi tidak bisa juga kita sebutkan riya, ya.
kiai saya 10 tahun saya bersama beliau, itu sholat tahajudnya sepengetahuan saya itu tidak pernah dia tinggal. Namanya Dr. Kiai Haji Nandi Naksabandi SHMH. Tiap malam tahajud. Tapi tidak hitam kaningnya. Tidak hitam kaningnya. Nah, jadi kalaupun ada yang sampai hitam kaningnya, ya biarkan aja, usah dioles-oles. Mungkin sajadahnya yang agak kasar. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sijang Sepeleng mau nanya Pak Ustadz. Ada orang berhutang ke kita, tapi daan kita tagih. Inyan ke mudaan kita tagih, kita yang nerima dosanya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Orang berhutang dengan kita. Nah, lalu kita pun udah ngutangi tentunya. Lalu mungkin orang yang kita utangi nun lupa bahwa dia punya utang dengan kita. Orang yang lupa bahwa dia punya utang dengan kita, lalu kita yang ingat, kenapa tidak nagih? Kalau kita yang ingat lalu tidak kita tagih, maka sesungguhnya kita, kalau sampai dia meninggal dia lupa dan kita yang ingat dan mengingatkan, maka berarti kita sudah mengikhlaskan. Orang yang menghutangkan, maka yang paling baik jika dia tidak mampu bayar, dia tidak sanggup untuk melunasinya, maka kata Allah, wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau ikhlaskan, kalau kau sedekahkan itu untuk dia, maka kata Allah itulah yang terbaik bagi kamu. Nah, apakah kita ikut nanggung dosanya juga? Tidak berdosa. Tidak berdosa karena akan dihitung lunas. Kita yang ingat dan mengingatkan, dia yang lupa memang lupa selamanya. Jadi kalau memang ingin hutang kita kembali, maka ingatkanlah kawan kita ya, bahwa dia ada hutang dengan kita, dan sebenarnya kita menyelamatkan dia. Kecuali kalau dia udah kita tagih tetap nak bayar, maka nanti dia akan membayarnya dengan kita di akhirat dengan pahalanya. Kalau pahalanya disik, maka dia akan nanggung dosa kita sesuai dengan kadar hutangnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Nurul Iman dari Sayang Sedayu. Ingin bertanya mengenai kunut pada sholat subuh. Yang saya ingin tanyakan ke Pak Ustadz, ada sebagian orang yang mengatakan kunut ya wajib, dan ada juga yang mengatakan kunut ya sunnah. Jadi saya sebagai orang awam jadi merasa bingung Pak Ustadz. Mungkin hanya iya Pak Ustadz yang saya tanyakan. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Ulama mazhab ada 4. Yang paling tua Hanafi, di bawah Hanafi Maliki, di bawah Maliki Syafi'i, di bawah Syafi'i Hambali. 4 mazhab. Dari 4 mazhab itu tidak ada satu pun yang mengatakan kunut subuh ya wajib, tidak ada. Kalau mengatakan sunnah ada. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Imam Hanafi daan kunut subuh. Imam Maliki kunutnya itu sebelum ruku. Jadi dia baca Fatihah, baca ayat, selesai dia baca ayat, kalau dia diam lama berarti dia itu baca kunut. Itu mazhab Maliki. Kalau Imam Syafi'i setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, beliau kunut. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali dia tidak kunut subuh, tapi dia kunut nazilah. Kalau ada musibah, bencana yang besar, maka Imam Ahmad bin Hambali, mazhab Hambali, maka dia kunut pada waktu subuh. Jadi mana yang betul? Betul semuanya. Yang daan betul, yang daan sembahyang subuh. Jadi usah nak kelahi antara yang kunut dengan yang daan kunut. Kalau berkelahi orang yang kunut dengan yang daan kunut, nanti yang ketawa yang daan sholat. Kan ada model gaya, ada sampai orang bertangkar, sampai bertinju pun ada kabarnya di satu daerah di kecamatan di kabupaten kita itu gara-gara kunut subuh. Akhirnya berkelahi, ramai riuh. Lalu biak yang daan sholat pun ngapain orang tang riuh di masjidnya, berkelahi gara-gara kunut. Apa kata biak, untung kita daan sembahyang kata dia. Mun kita ikut sembahyang karena juga kita tampiasnya itu. Nah, jadi jangan sampai seperti ini. Imam Ahmad bin Imam Hambali ditanya orang, wahai Imam Ahmad bin Hambal, kami bagaimana kalau kami ikut mazhabmu? Bagus, kata Imam Ahmad. Saya tidak kunut subuh.
Bagaimana kalau kami ikut mazhab Syafi'i? Dia kan kunut subuh. Kalau imammu kunut subuh, kata Imam Ahmad, angkat tanganmu, ucapkan amin. Dia cara nyikapinya. Kalau imamnya kunut, kita ikut kunut. Angkat tangan, ucapkan amin. Tapi kalau imamnya tidak kunut, kita yang udah terbiasa kunut, usah nak kunut. Usah nak terlalu soleh kunut seorang lalu senyapan Allah madinah mana hada itu api tidak usah. Imamnya sujud, sujud ikut. Begitu cara nyikapinya, tidak usah berkelahi. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, mengapa tidak boleh mewarnai rambut warna hitam? Ngacat rambut warna hitam. Ngacat rambut itu Nabi yang nyuruh. Malah Nabi nyuruh kita ngacat rambut. Hadisnya sahih. Kata Nabi, coba acat rambut ayahnya Abu Bakar. Jadi rambutnya ayah Abu Bakar ya disuruh acat oleh Nabi. Namanya Abu Kuhafah. Cuman warna rambutnya waktu itu yang disuruh oleh Nabi itu coklat tue. Coklat tue itu membahas kita pirang. Jadi Nabi itu nyuruh mewarnai rambutnya warna pirang. Tapi jangan warna hitam, kata Nabi. Nabi melarang ngacat rambut warna hitam. Kenapa? Karena warna hitam ya warna favorit orang Yahudi. Orang Yahudi ketika itu hobi sekali, favorit sekali, senang sekali dengan warna ngacat rambut warna hitam. Maka kata Nabi, kau usah nak warna hitam karena ia menyerupai Yahudi. Nah, ketika itu memang komunikasi antara Islam dengan Yahudi itu memang tidak pernah akur sampai hari itu, bahkan sampai hari kiamat tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho, kata Nabi, orang Yahudi dan Nasrani itu sampai kalian ikut kepada agama mereka. Jadi Nabi itu melarang warna hitam karena akan menyerupai Yahudi. Nah, tetapi sekarang terbalik, justru orang Yahudi suka dengan warna coklat tuh ya tadi ya pirang. Yahudi dan Nasrani itu sekarang suka warna pirang. Jadi kalau sekarang kita pakai warna pirang, menghitami rambut warna pirang, berarti kita ngikut Yahudi dan Nasrani karena mereka itu hobi sekali dengan warna pirang. Nah, bagaimana sekarang? Maka sesungguhnya dalam kaidah usul fikih ada disebutkan bahwa al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Bahwa hukum itu berubah sesuai dengan ilatnya, sebab adanya atau tidak adanya. Bahwa hukum berzakat pakai beras itu jadi wajib karena makanan pokok Indonesia adalah beras yang nanti berubah jadi nasi. Karena dikiaskan kepada makanan pokok orang Arab, yaitu gandum. Orang Arab zakatnya pakai gandum, orang Indonesia pakai beras. Kenapa pakai beras? Karena ilatnya sama-sama makanan pokok. Satu saat kalau makanan pokok orang Indonesia berubah menjadi jagung misalkan, maka zakat pakai beras tidak akan lagi wajib, tapi udah pakai jagung karena ilatnya berubah. Nah, terkait masalah ngecat rambut warna hitam, dulu ketika Nabi bersabda jangan warna hitam karena orang Yahudi itu senang sekali dengan warna hitam. Catlah kata Nabi dengan warna pirang. Nah, sekarang justru sebaliknya, orang Yahudi yang suka warna pirang dan dia tidak suka warna hitam. Jadi ilatnya udah berubah. Jadi yang jangan dilakukan sekarang adalah ngacat rambut warna pirang karena udah Yahudi dah yang suka. Satu saat Yahudi suka warna putih, berarti jangan ikut warna putih. Nah, jadi hukum itu berubah mengikuti ilatnya. Nah, tetapi ngacat rambut itu ada yang dibolehkan. Pertama kalau untuk perang. Jadi perang itu kalau dia pergi udah tua misalkan, dihitamkanlah rambutnya supaya terlihat gagah dan masih muda. Begitu dilihat oleh musuh diteropong, ternyata masih muda, masih hitam semuanya rambutnya. Tapi rambutnya hitam, tapi di tinggi bagian tingginya ya dah ngerenot, ngerindat, ngerintil, ngerisut. Wah, ketahuan juga akhirnya. Nah, atau yang kedua,
Boleh menghitamkan rambut kalau tujuannya untuk menyenangkan suami. Nah, ini kan kebanyakan perempuan sekarang ngitamkan rambut bukan untuk menyenangkan suaminya, tapi menyenangkan suami orang. Kalau udah acara pesta kawinan semana lagi berhias macam-macam, tapi di rumah sendiri kadang-kadang macam gundruwo, rambut pundaan disisiri dan sebagainya. Ah, gitu dia. Tapi kalau cerita boleh enggak boleh, boleh, hukumnya boleh. Tapi yang afdolnya biarkan aja. Karena dalam hadis riwayat Abu Dawud, jangankan sampai ngacat rambut, ada uban sige di kepala pun dilarang untuk dicabut. Kenapa? Karena kata Nabi, uban itu nanti akan bersinar pada hari kiamat. Saya ketika membaca hadis ya, uban akan jadi cahaya pada hari kiamat. Apalah hubungannya uban dengan cahaya di hari kiamat? Ternyata kalau kita buka syarahnya, bahwa dengan adanya uban ya, kita tahu bahwa kita dah tua. Kalau kita dah tua, berarti kita udah dekat dengan kematian. Kalau kita ingat mati, ibadah kita makin meningkat, ibadah kita makin khusyuk. Itu tujuannya. Makanya seabdol-abdolnya biarkan aja rambutnya, uban di kepala. Ya. Kalaupun nak dicabut, kata Imam Abu Hanifah, makruh hukumnya. Kemudian selain untuk suami juga ada yang dibolehkan, yaitu ketika ada orang kalau kita uban putih itu dia takut. Nah, kalau kita uban kita putih, sementara setiap hari kita ngantor di ruangan ini ada orang yang kalau melihat orang rambut putih takutnya luar biasa. Nah, makanya di sini ulama berijtihad masih dalam kategori diperbolehkan, hanya sekedar boleh ya, bukan sunnah. Nah, tapi seabdol-abdolnya kalau tidak ada hajat, kalau tidak ada yang memudaratkan, maka biarkan saja. Maka itu lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat saya jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.